Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baik, ikhwan dan akhwat kelas 10 IPS ya. Sahadallahu lakum fi durusikum ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua dalam belajar ya. Pada kesempatan kali ini di bait ke-15 kita intinya akan mempelajari tentang hadis mauquf ya. Di mana pada pertemuan sebelumnya ya, antum dan antunna sudah membahas tentang hadis marfu kalau sampai kepada nabi. Kalau sampai kepada tabi'in, hadis itu disebut dengan hadis maqtu'. Nah, kalau sampai kepada sahabat Nabi, hadis tersebut alias itu adalah perkataan sahabat Nabi, perbuatan sahabat Nabi, ya, atau keputusan sahabat Nabi, maka itu disebut dengan hadis mauquf. Ya, kita langsung bacakan teksnya. Ya. Wa ma adaftahu ya, wa ma adaftahu ilal ashabi min. Nah, dan ya, hadis yang engkau sandarkan ilal ashabi kepada sahabat, maksudnya adalah kepada sahabat Nabi, min berupa dari, min ini di sini adalah min ya bayaniyah ya, qaulin perkataan, wa fi'alin dan perbuatan ya, fahuwa mauqufun, maka hadis tersebut disebut dengan mauquf zukin ya, yang sudah disebutkan, zukin atau ulima yang sudah diketahui. Nah, pertama ikhwah sekalian ya, apa yang dimaksud dengan sahabat Nabi ya, maka kita disebutkan di sini al-ashab di sini adalah jam'u sahbin ya. Jadi al-ashab ini adalah jamak dari kata sahbun ya, sahbun. Sahbun sendiri dia adalah jamak tapi sifatnya isim jamak ya, dari kata sahibun. Nah, ini harus dipahami. Jadi ada 3 fase di sini. Ashabun jamak dari kata sahbun ya. Ya. Ashabun adalah jamak dari kata sahbun ya. Tunggu dulu. Ya. 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 Jadi ashab jamak dari kata sahbun ya. Sahbun sendiri adalah isim jamak dari kata sahib ya. Isim jamak dari kata sahib. Nah, selanjutnya sahabi, nah ini adalah mufrad ya. Mufrad bisa disebut sahabi, ini adalah mufradnya, yaitu adalah apa? Kullu man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi, beriman kepadanya, wa mata ala dzalik, dan meninggal di atas keimanan. Nah, wa qauluhu zukin, dan perkataan penulis kitab ini zukin maksudnya adalah apa? Dzukira wa ulima, yang sudah disebutkan dan sudah diketahui. Nah, ini disebut dengan sahabat ya, yaitu adalah orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dan meninggal di atas keimanan. Nah, dan para ulama sepakat bahwa semua sahabat Nabi itu adalah adil, dia memiliki amanah dan terjaga amanahnya, terus juga dia adalah tidak ada kecacatan ya, dari sisi hafalan dan dari sisi akhlaknya. Nah, ini kesepakatan para ulama. Aqul, maka penjelas kitab Baiquniyah ini mengatakan ma yunsabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya, min qaulin wa fi'lin aw taqrin fahuwa hadits. Nah, yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya,
berupa perkataan, au fi'alin atau perbuatan, au takririn atau keputusan, fahuwa hadis, maka ini adalah hadis. Nah, atau disebut dengan hadis marfu'. Wa kadza fa kullu ma yunsabu ila sahabati, ya, kadzalika yusamma mauqufan. Setiap yang dinisbatkan kepada sahabat Nabi itu juga disebut dengan mauquf. Nah, ya, disebut dengan mauquf. Nah, sayang sekali di dalam kitab ini tidak ada contohnya. Namun tidak apa-apa kita memberikan contoh dari kitab yang lain. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana kalau misalnya hadis mauquf itu tidak bersambung sanadnya? Maka ya, ini pembagian hadis berdasarkan sanad terakhirnya. Kalau sanad terakhirnya itu adalah sahabat, mau bersambung sanadnya, mau terputus sanadnya, maka tetap hadis itu disebut dengan hadis mauquf. Ya, apakah itu adalah hadis dhaif ataukah itu adalah hadis sahih. Nah, jadi ini penisbatannya, penamaannya berdasarkan siapa yang terakhir yang mengatakannya. Apakah Nabi ataupun ataukah sahabat Nabi? Siapa yang terakhir yang melakukannya? Apakah Nabi ataukah sahabat Nabi? Nah, terus yang berikutnya, kenapa perkataan sahabat Nabi, perbuatan sahabat Nabi disebut hadis juga, tapi dikhususkan dengan kata mauquf setelah kata hadis? Disebutkannya dengan hadisun mauquf, hadis ini mauquf. Kenapa? Karena kadang-kadang ada hadis, ya, kata ulama disebutkan itu adalah hadis marfu', itu adalah perkataan Nabi. Ternyata ketika diteliti ulang, ternyata itulah adalah perkataan sahabat Nabi, bukan perkataan Nabi. Nah, makanya dimasukkan ke dalam pembahasan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu disebut dengan hadis mauquf. Nah, contoh di antara hadis mauquf adalah seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau melaksanakan sholat witir di atas hewan kendaraan ketika melakukan perjalanan. Ini contohnya adalah perbuatan. Kalau perkataan Nabi, misalnya contoh, qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris shabah, apabila kamu, ya, di sore hari, maka jangan menunggu waktu pagi itu datang tanpa ada kegiatan. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa, dan apabila kamu di waktu pagi hari, maka jangan kamu menunggu sore itu datang tanpa ada kegiatan yang bermanfaat. Nah, wa khudh min sihatika lima rodik wa min hayatika limautik, maka manfaatkanlah waktu sehat kamu sebelum datang waktu sakitmu. Manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum masa matimu, sebelum datang waktu matimu. Nah, ini adalah perkataan Abdullah bin Umar, bukan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi kalau di kelas 11 PK itu mereka akan baru belajar tentang hadis marfu hukman. Apa yang dimaksud dengan marfu hukman? Yaitu itu adalah perkataan sahabat Nabi, perbuatan sahabat Nabi, ya, tetapi dihukumi sama kedudukannya seperti perkataan Nabi dan perbuatan Nabi. Nah, contohnya misalnya adalah dalam beberapa hal, ya. Misalnya kalau ada sahabat Nabi, kalau ada hadis mauquf, perkataan sahabat Nabi yang berkaitan tentang alam-alam yang gaib, ya. Nah, yang berkaitan dengan alam-alam gaib, maka dihukumi sama seperti perkataan Nabi. Karena tidak mungkin para sahabat Nabi itu mengatakan perkataan tentang hal-hal yang gaib dari akal pikiran mereka sendiri, kecuali mereka mendapatkan pelajaran itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Misalnya contohnya adalah hal-hal yang berkaitan tentang dosa, pahala, atau kejadian-kejadian di akhirat, atau kejadian-kejadian hari kiamat, atau kejadian-kejadian di masa lalu, ya, cerita-cerita Nabi, selama dengan syarat sahabat tersebut tidak dikenal mengambil periwayatan dari kalangan ahli kitab. Nah,
Kalau sahabat tersebut seperti misalnya Abdullah bin Abbas memang terkenal mengambil periwayatan dari ahli kitab, maka kita tidak bisa menyebutkan periwayatan beliau tentang perkara-perkara yang gaib, tidak bisa memastikan bahwa itu adalah hadis marfu secara hukum alias disamakan kedudukannya dengan perkataan Nabi. Nah, hukumnya. Nah, terus juga ikhwan sekalian adalah tentang perkataan Nabi sudah dibahas ya tadi. Ya. Kalau tentang perbuatan Nabi, contohnya adalah seperti perbuatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau melaksanakan sholat kusuf dengan lebih dari 2 ruku dalam 1 rakaatnya. Nah, yang benarnya kan sholat kusuf itu 1 rakaat 2 ruku maksimalnya. Ya. Itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi ada juga sahabat Nabi yang mencontohkan bahwa sholat kusuf, sholat gerhana itu dilaksanakan dengan lebih daripada 2 ruku dalam 1 rakaatnya. Maka ini juga statusnya sama dengan perbuatan Nabi. Kenapa? Karena tidak mungkin sahabat Nabi mereka-reka ibadah, membuat-buat ibadah sesuatu yang baru dalam ibadah berdasarkan dari akal mereka sendiri. Nah, terus selanjutnya adalah misalnya ada sahabat Nabi yang mengabarkan tentang suatu perkara atau mengatakan suatu perkara atau melaksanakan suatu perkara, melakukan perbuatan tertentu. Nah, dan mereka mengatakan ini terjadi di zaman Nabi. Ya. Maka ini statusnya sama dengan perbuatan Nabi secara hukumnya. Bisa diterima dan tidak boleh ditolak kalau itu sampai kepada kita dengan hadis yang sahih. Seperti apa perkataan Jabir radhiyallahu anhu mengatakan kunna na'zil ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami melakukan azal ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun ini adalah perbuatan sahabat Nabi, bukan perbuatan Nabi, tapi kedudukannya dalam segi pendalilan itu sama dengan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak disebutkan kalau mereka melakukan perbuatan itu di zaman Nabi? Nah, maka statusnya menjadi hadis mauquf, bukan statusnya sama seperti hadis marfu atau perkataan Nabi. Nah, selanjutnya adalah perkataan sahabat Nabi yang dengan menyebutkan redaksi seperti berikut. Umir Nabi kada, kami diperintahkan melakukan ini. Au nuhina an kada, atau kami dilarang melakukan ini. Au minas sunnati kada, atau diantara perkara sunnah adalah seperti ini. Maka ini dinisbatkan juga sama seperti hadis marfu'. Nah, sama seperti hadis marfu'. Kedudukannya sama seperti perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka diperintah oleh siapa? Oleh Nabi. Mereka dilarang oleh siapa? Dilarang oleh Nabi. Dan mengatakan ini adalah sunnah itu tentunya berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, atau diantara perkataan sahabat Nabi yang kedudukannya sama dengan perkataan Nabi adalah dalam penafsiran ayat Al-Quran yang berkaitan tentang sebab turunnya ayat. Nah, ini juga ya. Nah, maka ikhwan sekalian, akhwat sekalian, tentang hukum hadis mauquf. Hadis mauquf ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada juga yang dhaif. Nah, maka apabila hadis itu sahih, maka hukum asalnya tidak bisa dijadikan dalil kecuali kalau hadis itu dikuatkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Tapi kalaupun misalnya hadis mauquf itu sahih, maka itu bisa menguatkan hadis yang lemah, yang derajat lemahnya tidak terlalu parah. Nah, ini apabila hadis mauqufnya itu bukan statusnya adalah sebagai marfu' hukman, bukan statusnya sama seperti hukum hadis marfu' seperti yang tadi dijelaskan. Maka apabila status hadis mauquf itu sama seperti hadis marfu' dalam keadaan-keadaan yang tadi disebutkan, nah, maka dia bisa menjadikan dalil dalam perkara agama, baik ibadah, baik akidah, ataupun yang lainnya.
Nah, itu ikhwan dan akhwat sekalian penjelasan kita tentang bait yang ke-15. Tambahannya mungkin sangat banyak, tapi tentunya ana harapkan tambahan ini bisa memberikan manfaat untuk antum dan antuna ya, dan pahami lebih dalam kitab yang kita pelajari ini ya. Berkaitan tambahan itu hanya sekedar pemberian tambahan maklumat saja ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk antum antuna. Kita tutup dengan kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.